ya selama 3 bulan di kota sakit ini. Nah, karena mereka walaupun mereka berdiam diri itu mereka sangat merindukan Sang Buddha gitu. Pada tingkat apa? Gimana dari sini kita udah sampai Kalideres. Dari Kalideres mau ke sini itu nggak bisa karena masuk Lhasa kan. Nah, mereka sangat merindukan beliau-beliau ini kan, para biku ini. Nah, walaupun tinggal sedikit tapi tidak sampai gitu. Nah, karena udah masa wasa. Nah, setelah masa wasa selesai, mereka berjalan walaupun banyak lumpur, ya becek itu kan, banyak kayak apa duri-duri, kayu-kayu gitu kan misalnya kan. Nah, mereka tetap berjalan menuju Sawati. Nah, yang kalau pernah ke India itu mau ke Sawati itu gimana? Akan tahu sendiri perjalanannya kan. Nah, sampai di Sawati, Sang Buddha bertanya kepada para biku bagaimana masa wasanya. Para biku menjawab semuanya baik, tapi Sang Buddha melihat ada jubahnya yang kotor, bikunya jubahnya kotor, ada jubah bikunya yang sobek-sobek gitu kan, dan ada juga biku yang jubahnya sudah rusak. Nah, disitulah asal mula diadakan katina persembahan jubah. Kalau zaman sekarang kita ini jubah, kalau di zaman Buddha itu kain ya untuk diainkan menjadi jubah. Nah, itu secara singkatnya ya. Kalau lebih dalamnya lagi nanti kita baca di buku, nggak ada idea ya. Nah, jadi setelah itu cuma Bante mau menyampaikan kenapa di masa Katina itu banyak umat berdana. Di masa Katina ada yang bertekad dari masa wasa untuk berdana kepada biku ya di bulan Katina, karena di masa Katina itu buah pahalanya, buah kebajikan yang kita lakukan ada keistimewaan ya, ada perbedaan dari hari biasa ya. Jadi Katina itu hanya dapat setahun sekali, kita dapat kebajikan yang double ya, ya yang dapat istimewa gitu. Nah, jadi kebajikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi cara mau melihat buah kebajikan yang kita lakukan, apakah buah kebajikan kita itu akan kembali kepada kita? Nah, pertanyaan Bante, bila buah kebajikan kembali kepada kita, apakah buah perbuatan jahat tidak kembali? Kembali, berarti kan sama saja kan? Nah, baik itu kita berbuat baik maupun tidak baik akan kembali kepada kita. Cara kita mau lihat buah karma kita kembali atau tidak, itu Sang Buddha bersama Yang Mulia Ananda saat itu berjalan, berhenti di satu sungai. Yang Mulia Ananda bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana cara proses karma itu kembali, perbuatan kita kembali kepada diri kita. Nah, Sang Buddha menyuruh Yang Mulia Ananda mengambil batu, ambil batu, lempar ke sungai. Dan apa yang terjadi? Setelah batu ini sampai ke sungai, apa yang terjadi? Tahu? Nggak tahu? Terjadi satu peristiwa, yaitu gelembung. Kan? Dulu kan gelembung. Nah, gelembung ini semakin apa? Semakin melebar. Dia akan jalan semakin melebar, semakin jauh. Maka kadang buah karma baik kita itu akan datang baru berbuah, bisa karena semakin jauh. Nah, begitu gerumbung ini sampai ke tepi, apa yang terjadi? Dia akan kembali lagi ke asal mula turunnya gerumbung ini. Kalau mau lihat lebih cepat, lihat ember aja, lempar ember tutup. Nah, kadang buah karma kita mau cepat berbuat itu tergantung batu kita lempar kemana.
lempar ke Samudra Pasifik, gelombangnya kembali balik lagi, itu bisa entah berapa kapal baru kembali kepada kita. Maka dari hal tersebut bisa dapat gambaran bahwa kebajikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Baik itu buat jahat, itu juga nggak akan pernah sia-sia, tetap akan kita terima ya. Apa yang kita perbuat pasti akan kita terima. Nah, di mana ada satu umat bertanya kepada Sang Buddha, kalau kita mau baca ceritanya itu ada di Anguttara Nikaya. Dia bertanya kayak, Bante, buah apa yang saya terima bila saya berdana kepada biku yang silanya tidak baik? Ada yang tahu nggak jawaban Sang Buddha? Kalau umat zaman sekarang banyak yang tahu, tapi Sang Buddha menjawab seperti apa? Jadi maka kita bisa berpikiran dengan baik supaya kita juga bijak. Sang Buddha tidak pernah menjawab ini salah dan itu salah, yang namanya perbuatan kebajikan. Jadi Buddha membandingkan seperti ini. Anda berdana kepada binatang, ya, Anda memberi makan kepada binatang, ya, selama 100 kali, ya, kepada binatang selama 100 kali, tidak bisa dibandingkan dengan Anda berdana kepada manusia. Bayangin ya, kita beri makan kepada binatang 100 kali, tidak bisa bandingin dengan memberi atau membantu manusia biasa dengan 1 kali perbuatan. Nah, manusia biasa yang tanpa sila, ya, tanpa ada sila, kita berbuat kebajikan kepada mereka sebanyak 100 kali, sama dengan kita bandingkan dengan kita berbuat kebajikan kepada manusia yang memiliki sila. Bayangkan ya. Nah, bayangkan telunjuk kita masuk Bante, yang nunjuk-nunjuk ini sesat, itu sesat, ini tidak benar, itu tidak benar, ini baik, itu baik. Sang Buddha tidak pernah mengatakan berbuat baik itu pilih-pilih, ya. Makanya kita berbahaya. Kita selalu mengucapkan apa? Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Dia tunjuk kita, nunjuk itu sama mulut kita, sama terunjuk sudah tidak pas kan? Ya kan? Tunjuk, mak biarkan dia mati. Mulut, semoga dia berbahagia. Nah, nggak sinkron, tapi kita mau dapat 2 berkah, nggak dapat. Ya kan? Nah, berdana kepada manusia yang memiliki 5 sila, ya, sama 100 kali. Misalnya ada umat biasa berdana kepada Anda saat ini, ya, buah karmanya lebih besar daripada binatang. Nah, Anda berbuat kebajikan kepada yang menjalankan atas sila atau samanera 100 kali. Ini hanya 1 kali kepada samanera. Nah, kita perbandingin dari sila. Nah, dari samanera kita berdana kepada samanera 100 kali ataupun atas sila, sama dengan kita berdana kepada biku 1 kali. Nah, itu jawaban Sang Buddha. Jadi Buddha tidak menyatakan biku ini baik atau tidak baik, ya. Sang Buddha menjawab, membuat kita berpikir, ya, berpikir dengan baik. Nah, berdana kepada biku 100 kali sama
dengan berdana kepada Buddha 1 kali. Ibaratnya dibandingkan seperti itu. Atau ada lagi salah satu sutta yang menjelaskan berdana kepada biku 100 kali sama dengan kita berdana kepada Sotapanna 1 kali. Ya, berdana kepada yang mencapai tingkat Sotapanna 100 kali sama dengan kepada Sakagami 1 kali. Ya, berdana kepada Sakagami 100 kali sama dengan berdana kepada Anagami 1 kali, ya kan? Nah, sampai ke Buddha. Nah, berdana kepada Buddha 100 kali sama dengan berdana kepada Sangha. Maka Sangha merupakan ladang yang subur. Ladang Sangha merupakan tempat kita menanam bibit yang unggul. Nah, apa itu Sangha? Harus kita pertanyakan. Yaitu satu kelompok kumpulan para biku yang terdiri dari 5 biku, minimal 4 biku. Ya, nah hari ini kita 10 biku, kita yang namanya Sangha Dana. Maka kita memiliki 2 kebajikan yang di ladang yang subur. Ya, jangan dikecilkan dananya. Aku dana kepada lumpuh aja, pahalaku lebih besar. Nah, pikiran kita menipu kita. Ya, dari perbandingan kita berdana, pikiran kita aku dana aja kepada lumpuh, atau aku berdana aja kepada Bante Tony, pahalanya lebih besar karena tempat dia sendiri gitu. Salah. Jadi berdana aja kepada biku masih ada di atas biku lagi, tapi kepada biku Sangha nggak ada lagi tandingannya. Kamu berdana kepada biku Sangha 100 kali itu nggak ada yang dibandingkan dengan 1 kali lagi, nggak ada, karena sudah mentok di biku Sangha. Jadi biku Sangha apa namanya? Yaitu yang ada di Sangha Nusati, yaitu biku Sangha yang mencapai kesucian. Kalau biku Sangha yang duduk di sini semua bukan biku Sangha yang mencapai Arya gitu ya. Nah, tapi jasanya juga sangat luar biasa. Berdana kepada biku Sangha itu ada 3 keuntungan. Misalnya kita dana juba, jadi katina itu di zaman Sang Buddha lebih cenderung dana juba. Dana juba, 3 keunggulan dari dana juba. Apa itu? Keberuntungan dari dana juba kita, dana obat, ya. Ada 3 keberuntungan yang kita miliki, atau 3 manfaat. Manfaat pertama adalah dapat berkah dari karma masa lampau. Dengan dorongan adanya karma masa lampau, kita dapat berbuat kebajikan saat ini kepada ladang yang subur. Kita juga mendorong karma masa lampau kita yang tidak benar bisa menjadi akosi karma. Ya, karma yang mau berbuat, misalnya hari ini kalau saya, karma saya hari ini mau ditabrak mobil, ya, saya ikut acara Sanggadana, ikut acara Katina, saya ke wihara, nggak jadi ditabrak mobil, ya kan? Karena sudah lewat jamnya, ya, sudah lewat jamnya. Jam karma turunnya itu berbuat jadi karma baik, maka itu bisa digambarkan salah satu gambar yang namanya ahosi karma, karma baik yang kita terima di masa lampau, karma masa lampau. Kedua, keberuntungan karma apa? Karma saat ini. Karma saat ini apa? Kita dapat karma yang baik, perbuatan baik, ya, pikiran baik, ya, ucapan baik walaupun dia tadi tidak ngomong, ya kan? Nah,
Udah kan? Nah, karma masa depan. Karma masa depan itu apa? Karma dari hasil perbuatan baik saat ini. Nah, tiga. Dan barang yang kita miliki, yang kita danai, bukan kita miliki. Yang namanya dana kan sudah bukan milik kita ya. Dana yang kita berikan atau persembahkan kepada biku sangga juga bisa dapat manfaat oleh biku sangga. Tiga sangga, tiga kehidupan sangga. Apa tiga kehidupan sangga? Sangga lalu, contohnya yang Mahatera, ya kan? Oh, saat ini ada dia pakai. Sangga saat ini yang tiba-tiba ya suami anda ya mau jadi bante, ini juga ada sangga saat ini. Ya kita ada yang mau ada juga ya kan, juga ada juga. Nah, dan ketiga sangga ya akan datang tiba-tiba anak anda mau jadi biku, ada jubahnya. Nah, tiga. Jadi terus berjalan itulah manfaatnya ya. Tapi ingat, di saat kita berdana bukan milik kita lagi ya. Kalau kita masih berdana, masih milik kita, berarti belum dana. Contohnya yang sering terjadi dana apa? Yang masih merasa memiliki dana apa? Yang sering jadi bahan keributan para umat. Maka hari ini jangan ribut lagi karena kita sudah memberi. Dan apa yuk? Dana makan. Bocah thao khả dung khí là apa dia? Siap pun luar. Ya kan? Dana makan. Pagi-pagi Anda bangun jam 5 ke pasar masak. Ya kan? Sudah jam 6 bantainya ke jalan ke wihara sampai wihara jam 7, danai makanan ke bantainya saat bagi udah habis dana bantai dilihatin terus makanannya, bantainya kok gak ambil ya kan? Nah, yang gak ambil kalian bilang apa? Kalian gak dana, malah memfitnah nanti jadi dia. Bantainya kalian salahin. Bantai emang gak enak ya? Bantingnya gak perubahan, gimana tahu itu enak gak enak? Ya kan? Ada kan sering kan? Iya, salah satu contohnya. Nah, kalau bantingnya makan, apa yang kita lakuin? Pasti kalian belum dana, maka jangan lagi melakukan seperti ini. Saat bantingnya sudah makan, kalian jawabnya apa? Banting, nasi goreng saya tadi enak tidak? Ini lo kata kamu loh, nasi gorengku enak tidak? Di bantingnya mencuri saat makan karena masih punyamu, bukan punya Banti. Nah, Banti jawab juga bingung, jawabnya bingung. Kagak enak kamu sakit hati, bilang enak besok nasi goreng semua. Ya kan? Bantinya suka makan nasi goreng. Karena Banti pernah kejadian. Ini salah satu dulu Banti tinggal sama tante suami, sama dulu Maha ditipun. Jadi Banti makan di depan Banti, yaitu ada yang namanya jengki. Tahu kan jengki? Nah, jengkol muda sama terasi. Enak kan? Enak. Jadi orang pada bilang Banti suka makan jengkol ya. Besoknya ada jengkol apa tahu Pak? Jengkol semur, jengkol goreng, jengkol mentah, sate jengkol. Aku di bara acan maha, kamu mandi go jengkol. Ya kan? Nah, bahaya bilang enak. Jadi kita berdana, arti berdana itu ingat ya, arti dari berdana yaitu melepas. Kalau kita masih mengikat, kita belum berdana, kita belum buat kebajikan. Ya,
Berdana artinya memberi kebajikan. Apa yang kita beri akan kita terima. Nggak ada yang kita beri itu orang lain yang terima. Nggak ada. Hal itu tidak mungkin. Maka saat kita berdana, ingat melepas. Karena diindikan Dasuta tadi kita baca, yang dibaca oleh Romo, yang kita dengar, seseorang mau jadi ganteng, cantik, kaya, jutawan, terhormat, banyak pengikut, menjadi orang kaya, presiden, menteri, semua dari buah kebajikannya. Nah, Banting mau akhiri, Banting mau tanya, gue maunya yang gimana? Mau cantik, kaya, jutawan, banyak pengikut, mau yang mana? Banting punya rumusnya langsung. Banting ditanya mau kapan? Mau hari ini juga bisa. Kalian mau yang mana? Kaya. Anda mau kaya, maka Anda banyak berdana, memberi. Orang yang suka memberi dibilang orang yang kaya. Kamu mau kaya menyimpan harta tangannya begini melulu, maka dibilang nih miskin. Maka ikut semuanya miskin. Nah, terima terus. Nah kan? Ya. Maksudnya lebih miskin lagi kan, gitu kan? Nah, mau kaya, mau cantik. Hah? Mau cantik benar? Makanya kalau kamu mau cantik, mulai besok kamu atas sila pakai baju putih, rok putih, rambut dicukur. Walaupun kamu wanita kepala botak, nggak ada yang berani ngomongin kamu. Pasti orang bilang, ini cantik ya. Percaya? Nggak percaya? Pak Siko, kita buktikan. Hah? Kenapa? Kalau kamu tidak menjadi seorang atasila, kamu jelek. Kenapa Banting bilang jelek? Ya, seorang atasila dia tidak memakai bedak, tidak memakai gincu, tidak pakai indung baskon yang merah-merah, tidak. Dia polos plong, tapi orang selalu bilang cantik. Kamu jelek, tapi dibilang cantik karena ditutup oleh bedak. Lipstik. Ya kan? Benar nggak? Coba kalian bangun tidur waktu belum bedak, belum lipstik, ya kan? Air liur keluar. Cantik atau jelek? Jelek. Sekarang kamu yang aku dirimu jelek. Ya, tetap jelek. Karena ada di zaman Sang Buddha seorang biku, dia udah bosan pakai jubah, jenuh, dia pulang ke rumah. Jadi rumah tangga, nikah lagi sama istrinya gitu, bersama lagi sama istrinya. Nanti sama istrinya bosan, dia jadi banti lagi. Nah, nanti dia begitu jadi banti, jenuh lagi, dia jadi rumah tangga lagi bersama istrinya lagi. Nah, sampai satu kali dia melihat istrinya lagi tidur, keluar air liur, dia lihat kotor, jorok, jijik, dia langsung jadi biku, nggak balik-balik lagi sampai mencapai harakat. Karena dia langsung renung tentang kekotoran. Nah, ya kan? Makanya mau cantik sekarang, tadi udah mau apa? Udah cantik, kaya, terus bodoh. Jadi maunya sehat, manusia tetap sakit. Cantik, kaya, maunya pengikut, berarti kita harus jadi orang pintar. Ya kan? Syarat mau jadi orang pintar bagaimana? Banyak pikiran, banyak tahu, baru pintar. Tidak. Kurangin banyak pengetahuan, kurangin banyak tahu hal yang tidak menyenangkan. Nah, perbanyak melihat
napas dan diri kita, maka akan timbul yang namanya pengetahuan. Nah, dengan adanya pengetahuan maka kamu bisa memberi pelajaran kepada orang-orang, maka kamu nanti dipanggil acan. Nah, kamu udah dipanggil acan berarti ada pengikut. Percaya nggak? Kalau nggak percaya kita siko panggil suamimu, kita buktikan oleh suamimu, lihat nanti dia banyak pengikut atau tidak, ya kan? Kita buktikan, suruh suamimu ikutin, lihat napas terus supaya jadi acannya. Nah, maka kita bila mau jadi orang yang kaya, cantik dan pintar, maka ada 3 rumus ini yang harus kita ingat ya, kita jalankan, yaitu 1, harus bermurah hati ya, berdana. Nggak usah takut berdana itu membuat kamu miskin, tidak ya. Berdana membuat kamu kaya. Semiskin apapun kamu, selama kamu bisa berdana, kamu akan jadi kaya. Bante, saya cuma ada duit 20.000, saya belum makan, apakah saya harus berdana? Dana. Di zaman Samudra udah ada, tapi kalau diceritain lagi, Bante nanti kena colek. Ya, panjang itu ceritanya. Walaupun tinggal hanya satu kata satu-satunya, kalau didanain dia mendapatkan berkah yang dari berlimpah. Maka dana menjadi kaya. Jadi orang yang takut berdana dia akan kaya. Jangan tunggu kaya baru berdana. Kamu udah kaya, kamu malah mati nggak sempat untuk berdana. Jadi baik berdana untuk jadi kaya. Jangan tunggu kaya untuk berdana. Kamu udah menanam bibit-bibit keperitan. Makanya kadang kita susah, kelancaran dalam kehidupan ekonomi kita kurang lancar karena kurang kebajikan. Bante sok sakti, bukan karena Bante sakti. Binti Kanda Sutta yang tadi yang ngatain, ya bukan Bante loh, Kanda Sutta loh. Nah, mau lancar rezeki banyaklah berbuat kebajikan. Nah, kedua, mau disenangin orang, mau dikagumin orang, mau dipuji orang, yaitu dengan menjalankan sila ya, sila. Ketiga, mau mendapatkan pengetahuan yang baik, pikiran yang baik, dan menjadi orang yang lebih pintar, maka kita meditasi. Jadi seseorang yang mengaku dirinya Buddhis harus ada perbuatan dana, sila, samadhi, maka hidupnya akan oke. Ya, hidupnya akan oke. Jadi perenungannya gimana? Oh, aku hidup mau oke, aku harus berdana. Kedua, menjalankan sila. Ketiga, meditasi, hidupmu akan oke. Ya, mau oke. Mau yang mantap nggak? Kalau Bante sebut harus satu, harus langsung dijalani. Kalau enggak, Bante sih dulu. Hidupmu pasti mantap. Bante, aku nggak kerja loh, nggak kekurangan makan. Bante, aku nggak ada tempat, nggak ada uang untuk sewa rumah, tempat tinggal, nggak akan kedinginan. Mau nggak? Hah? Kalau mau, langsung kita cukur. Hah? Kamu jadi biku, wihara banyak. Jadi meci, wihara banyak. Banyak yang mau nampung, lumayan ada meci bisa bantu. Ya kan? Nah, kamu kelaparan gak mungkin, kita pindah mata. Kalau sampai pasar gak ada yang ngasih, kita tunggu sampai ada yang ngasih. Ya? Pasti ada. Dalam 100 orang kita ada karma jodoh yang bersama, yang saling akan memberi. Pasti dapat.